Speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over and armed. Safety mechanisms have been disengaged. Over. Over. You are cleared. Gaining speed and altitude. Enola Gay to command. Ledakan itu mengubah segalanya. Langit di atas Hiroshima menyala terang, seperti matahari yang jatuh ke bumi. Dalam sekejap, ribuan nyawa lenyap. Kota itu hancur, dan dunia tidak pernah sama lagi. Namun semua ini bermula dari sebuah ide. Dari seorang ilmuwan yang ingin memahami alam semesta. Ia tidak pernah bermaksud menghancurkan, tetapi ciptaannya menandai lahirnya zaman baru. Kadang, dunia berubah bukan karena kekuatan yang besar, tetapi karena satu keputusan yang sederhana dan satu manusia yang berani melakukannya. Ini adalah kisah tentang pria yang menciptakan senjata paling mematikan dalam sejarah, namun justru dihantui oleh ciptaannya sendiri. Namanya Robert J. Oppenheimer. Oppenheimer adalah seorang jenius muda. Ia memandang dunia dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Bagi dirinya, sains bukan sekedar perhitungan, tetapi jendela untuk memahami alam semesta lebih dalam. Namun di balik kejeniusannya, ada kegelisahan. Dunia sedang berada di ambang perang. Dan ilmu pengetahuan mulai diarahkan untuk menghancurkan, bukan menyelamatkan. Tahun 1942, pemerintah Amerika memanggilnya untuk memimpin sebuah proyek rahasia. Sebuah tugas yang akan mengubah dunia selamanya. Menciptakan bom atom. Bersama ratusan ilmuwan terbaik, Oppenheimer membangun kota tersembunyi di tengah gurun Los Alamos. Hari demi hari mereka bekerja, bukan hanya dengan rumus dan bahan kimia, tetapi juga dengan rasa takut. Takut pada apa yang akan mereka lepaskan ke dunia. Tanggal 16 Juli 1945, langit pagi di gurun New Mexico terbakar terang. Ledakan itu bukan sekadar ujian ilmiah. Itu adalah kelahiran dari sesuatu yang tidak bisa dikembalikan lagi. Dalam momen itu, Oppenheimer teringat satu kalimat dari kitab Bhagavad Gita. I am become death, the destroyer of worlds. Ia tahu, dunia tidak akan sama lagi. Dan di balik keberhasilan itu, ada rasa hampa yang perlahan tumbuh, seolah ia baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Setelah perang usai, Oppenheimer tidak lagi dipandang sebagai pahlawan, melainkan ancaman. Ia menentang pembuatan bom yang lebih besar dan justru dicurigai sebagai pengkhianat. Namun, jauh dalam dirinya, ia tahu yang ia lawan bukanlah negara, melainkan rasa bersalahnya sendiri. 6 Agustus 1945, sebuah bom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang. Namanya Little Boy. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, bom kedua
Fat Man, meledak di atas Nagasaki. Dalam 2 ledakan itu, diperkirakan lebih dari 200.000 jiwa hilang. Sebagian besar adalah warga sipil. Sekejap, 2 kota berubah menjadi lautan api. Dan dunia menyaksikan kekuatan manusia yang telah melampaui batasnya sendiri. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Mungkin bukan satu orang. Karena perang tidak pernah punya satu pelaku saja. Kita semua dalam caranya masing-masing ikut membangun dunia yang membuat tragedi seperti ini mungkin terjadi. Kita tahu dunia tidak akan sama lagi. Mungkin begitu juga dengan diri kita. Dalam setiap langkah besar, selalu ada bayangan yang mengikuti. Dan yang paling berat, bukan menciptakan sesuatu yang besar, tetapi hidup dengan konsekuensinya. Di setiap kisah selalu ada refleksi.